Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ada 4 faktor yang menjadi penyebab akibat diantaranya kemunduran umat Islam bangsa Indonesia. Yaitu yang pertama, dha'ifatul akidah, lemahnya akidah atau dilemahkannya akidah. Banyak hari ini gerakan-gerakan yang menjadi menyebabkan khususnya umat Islam bangsa Indonesia menjadi lemah akidahnya. Banyak diantaranya umat-umat yang beriktikad, berniat hati, beriman tetapi tidak berikrar, beriman, berikrar tetapi tidak beramal. Sementara Rasulullah SAW bersabda, laisal imanu bitamanni wala bitakhalli walakin ma wukira fi qalbi wa sadaqahul amal. Iman bukanlah hanya sekedar angan-angan. Iman tidak cukup hanya dengan dihias, tapi iman adalah sesuatu yang menghujam, yang bersemayam di dalam hati, sanubari dan dibenarkan oleh amal perbuatan. Yang kedua, faktor penyebab kemunduran umat Islam bangsa Indonesia yaitu ba'idan anil Quran wa sunnah, dijauhkannya umat dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sementara sabda Rasulullah SAW, innallaha yarfa'u bihadal kitaba aqwama wa yad'una bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat sesuatu kaum yaitu dengan Al-Qur'an. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala menghinakan, menjatuhkan, merendahkan suatu kaum karena Al-Qur'an. Subhanallah. Bahkan satu ayat firman Allah surat Al-Furqan ayat 30, sana Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qala rasul ya rabbi inna qaumi takhadu hadzal qur'ana mahzura. Rasulullah SAW bersabda, berkata, ya Rabb, sesungguhnya kaumku telah menyia-nyiakan, telah menjadikan Al-Quran ini suatu yang diacuhkan tanpa peduli. Sementara Syekh Ibnu Taimiyah dalam tafsirnya mengatakan kalimat mahzuro ini terbagi 3. Satu, kategori mahzuro bahwa seseorang itu tidak mau membaca, enggan untuk membaca Al-Quran. Yang kedua masih kategori mahjuro, mau membaca Al-Quran tetapi tidak mentadaburinya, menghayati, mencoba untuk ikhtiar mengerti isi kandungannya. Yang ketiga masih termasuk golongan kaum mahjuro, mau membaca Al-Quran, bersedia ikhtiar untuk mentadaburi isi kandungannya tetapi tidak mengamalkannya, bahkan enggan untuk melaksanakan hukum-hukum ketetapannya. Yang ketiga, faktor kemunduran umat Islam bangsa Indonesia adalah tafriqah, perpecahan, dijadikannya dipecah belah umat oleh mereka yang membenci akan Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan bahwa dengan bersatu adalah sesuatu yang menimbulkan rahmat, dan perceraian akan menjadikan azab. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anna hadza siratim mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'ur rusula fatafarraqu bikum an sabili zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sesungguhnya ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah jalannya Allah SWT. Wala tattabi'ur rusula, dan janganlah kalian mengikuti jalan yang lain selain Islam. Fatafarraqu, maka sesungguhnya akan memporak-porandakanmu, memecah belah kalian. Bikum ang sabilih baku, tersesat
keluar dari jalannya Allah SWT. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Maka seperti itu yang diwasiatkan Allah SWT agar supaya kita menjadi umat ataupun golongan yang bertakwa. Surat Al-An'am ayat 153. Yang keempat, yang menjadi faktor kemunduran umat Islam bangsa Indonesia adalah harokatil irtidad, aksi-aksi, gerakan-gerakan pemurtadan yang sengaja untuk mengeluarkan akidahnya daripada umat Islam bangsa Indonesia. Firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau zuhilat 'alaihi min aqtariha summa sa'ilul fitnata la atauha wa ma talabbasu biha illa yasiru. Seandainya Yasrib diserang dari segala, katakan kepada mereka untuk keluar dari Islam, untuk menjadi murtad, maka mereka dengan sekejap saja, dengan waktu yang sedikit, mereka langsung ataupun melaksanakannya untuk keluar daripada Islam. Diserang dari segala penjuru. Ini bukan sekedar hanya arah, bukan hanya sekedar dari barat, dari timur, dari selatan, dari utara, dari atas, dari bawah, tapi seluruh aspek menyerang daripada umat Islam Indonesia melalui aspek ideologi, ekonomi, pendidikan yang hari ini porak-poranda, ekonomi yang kacau balau pengaruh, kebudayaan yang mana budaya-budaya pribumi sudah hilang, tergantikan oleh budaya-budaya asing yang